Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Baik, sebelumnya untuk memulai konseling pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu, meskipun capek banyak tugas. Lapar, Bu. Lapar juga, Bu. Agak kurang fit, Bu. Baik, yang capek karena banyak tugas sama yang lapar sabar dulu ya. Nanti kita pulang konseling. Nanti kita akan pulang konseling. Terus yang kurang fit semoga cepat sehat kembali. Tadi sebelum kalian konseling ini kalian belajar apa, anak-anak? Bahasa Inggris, Bu. Kalau saya matematika, Bu. Kalau saya belajar fisika, Bu. PPKN, Bu. Kalau saya belajar biologi, Bu. Kalau saya pendidikan agama, Bu. Gimana tadi belajarnya, seru nggak? Matematika susah, Bu. Sama juga, Bu. Fisika juga lumayan susah sih, Bu. Agak biasa aja sih, Bu. Seru sih, Bu. Tadi gurunya asik banget soalnya. Bosan, Bu, pelajarannya. Iya, sama, Bu. Saya juga bosen. Beda-beda ya perasaan kalian. Oke, terima kasih. Hari ini Ibu sangat senang bertemu dengan teman-teman. Seperti yang kita semua ketahui, di kelompok konseling ini kita akan berbagi pikiran, perasaan, dan juga perilaku yang teman-teman alami setelah kalian sudah tidak masuk sekolah. Nah, di sini kita sama-sama untuk berbagi karena saya yakin teman-teman tidak sendiri mengalami hal tersebut. Di sini kalian sudah kenal satu sama lain belum? Ibu juga belum kenalan sama kalian. Belum, Bu. Nah, Ibu akan meminta teman-teman untuk memperkenalkan nama, kelas, hobi, dan sudah berapa lama kalian tidak masuk sekolah. Sebelumnya, apakah posisi duduk kalian sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita bisa mulai dari kanan Ibu ya. Mari. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Maria, kelas 11 MIPA 2. Hobi saya menyanyi. Saya sudah sering tidak masuk sekolah semenjak saya membantu nenek berjualan di pasar, Bu. Baik, terima kasih Maria. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vanes, kelas 10 IPS 3, dan hobi saya menggambar. Saya 2 minggu tuh udah nggak masuk sekolah, Bu. Terima kasih Vanes. Mari selanjutnya. Baik, terima kasih. Nama saya Adrian, saya dari kelas 11 MIPA 5. Hobi saya bermain sepak bola. Saya sering membolos ketika jam pelajaran bahasa Indonesia saja. Gak tahu kenapa kalau pelajaran bahasa Maaf, Indonesia itu Adrian. bawahnya ngantuk, Bu, padahal. Maaf Adrian, Ibu menyela ya. Di sini saat ini kita hanya menyebutkan nama, kelas, hobi, dan sudah berapa lama tidak masuk sekolah. Begitu ya Adrian ya? Ya, Bu, maaf ya, Bu. Oke, selanjutnya. Halo semua, perkenalkan, saya Deta, kelas 11 IPS 3. Hobi saya masak, dan saya sudah sekitar seminggu ini tidak masuk kuliah semenjak saya putus dari pacar saya. Oke, terima kasih Deta. Selanjutnya silakan. Baik, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Zeva. Saya kelas 11 MIPA 7. Nah, hobi saya sama seperti Deta, yaitu masak. Nah, saya sudah sering tidak masuk sekolah itu sejak kedua orang tua saya berpisah. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Zeva. Mari selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya kelas 11 IPS 4. Hobi saya bersepeda, dan sejak saja saya pindah sekolah dari NTT ke Surabaya, saya sudah sering kali tidak masuk sekolah, Bu. Bagus, terima kasih ya Tony. Sudah semua berkenalan ya, dan sangat bervariasi juga menyampaikan sudah berapa lama kalian tidak masuk sekolah. Ada yang tidak masuk sekolah seminggu sejak putus dari pacarnya, ada yang 2 minggu nggak masuk sekolah, dan ada yang jarang masuk sekolah sejak membantu nenek berjualan di pasar. Ibu paham sekali, pasti tidak mudah untuk teman-teman menjalani situasi ini. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih yang membuat kalian ingin bergabung di dalam kelompok konseling ini? Silakan, siapa dulu yang mau memulai? Saya, Bu. Boleh, silakan. Sejujurnya, saya fokus sekolah dan bisa konsentrasi belajar. Tapi saya mikirin mantan saya lagi, Bu. Saya, Bu. Kalau saya, Bu, saya ingin bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekelas saya, Bu.
Jadi saya jadi termotivasi lagi buat sekolah. Oke. Saya Bu, kalau saya ingin teman saya nggak ngejek saya lagi Bu, supaya nggak malu kalau pergi ke sekolah dan menumbuhkan niat buat belajar Bu. Saya Bu, kalau saya ingin ayah dan ibu saya tuh sama kayak dulu lagi Bu, supaya saya bisa fokus sekolah Bu. Saya Bu, kalau saya sih ingin tertarik lagi sama pelajaran bahasa Indonesia Bu. Saya Bu, kalau saya berharap ada yang bantuin nenek berjualan Bu, supaya saya bisa fokus sama sekolah aja Bu. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah menyampaikan harapannya. Nah, di konseling kelompok ini kita akan saling berbagi pengalaman dan cerita dari teman-teman. Jadi, Ibu harap teman-teman bisa saling menghormati, menghargai dan saling belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Nah, maaf ya Bu sebelumnya, tapi gimana Bu kalau cerita kita bocor ke luar? Iya Bu, saya juga khawatir cerita saya diketahui oleh banyak orang, apalagi kan kami juga belum terlalu kenal Bu. Iya tuh Bu, bener. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Zeva dan Vanes. Oke teman-teman, di dalam konseling kelompok ini kan tentu kita akan berbagi cerita dan pengalaman. Hal ini akan lebih baik jika teman-teman untuk saling berkomitmen dan saling percaya satu sama lain. Lalu bagaimana jika teman-teman bercerita lalu teman lainnya membocorkan cerita kalian? Apa yang akan kalian rasakan? Kalau saya marah banget sih Bu. Saya sudah berusaha buat ngungkapin apa yang saya rasakan, malah ceritanya tuh kemana-mana. Iya Bu, saya juga bakal malu Bu, karena aib saya rahasiakan malah kebongkar. Baik, bagaimana dengan Maria? Apa yang kamu rasakan? Kalau saya kecewa sih Bu, padahal kan saya sudah percaya banget, tapi kenapa dia malah membongkar rahasia saya? Iya, betul sekali teman-teman. Kalau kepercayaan itu kita ibaratkan seperti gelas. Jika gelas hancur dan pecah berkeping-keping, apakah kita akan bisa menyusunnya lagi seperti sebelum gelas itu pecah? Ya enggak dong Bu, kita tidak akan bisa misalnya kembali pecahan-pecahan gelas seperti semula lagi. Nah, betul sekali apa yang dibilang Adrian, seperti kepercayaan. Kita sudah berusaha untuk percaya, tapi kita dikhianati, kita tidak akan pernah percaya lagi. Nah, dari hal ini, apa kira-kira yang dapat kita sepakati bersama teman-teman? Saya Bu, bagaimana kalau ketika ada yang bercerita, teman-teman yang lain memperhatikan, dan teman-teman tidak akan membocorkan cerita teman-teman ke orang lain? Betul Bu, saya setuju apa yang dikatakan Maria. Ketika ada teman yang bercerita, kita hanya perlu untuk mendengarkan dan memberi saran, tidak untuk menghakimi. Oke, terima kasih Maria dan Deta atas pendapatnya. Lalu apakah teman-teman yang lain sepakat juga untuk kita saling menghargai, menghormati, dan menjaga rahasia satu sama lain? Iya, Bu, kami sepakat. Nah, baiklah kalau begitu. Untuk selanjutnya, kira-kira kita akan mengadakan sesi konseling berapa kali ya dalam seminggu? Dan menurut teman-teman enaknya tempatnya di mana? Saya Bu, gimana kalau seminggu 2 kali Bu, biar kita lebih mendalami lagi permasalahan kita Bu. Baik, bagaimana dengan yang lainnya? Kalau menurut saya sih seminggu sekali saja Bu, karena jadwal saya lumayan padat banget. Boleh Bu, saya setuju juga seminggu sekali, soalnya saya lagi ikut ekstrakurikuler. Dan untuk tempatnya di ruang BK saja Bu. Oke, kalau menurut Vanes gimana? Kalau saya sih setuju sih Bu, seminggu sekali saja Bu. Kegiatan saya di rumah juga banyak Bu. Tempatnya di mana saja saya setuju sih Bu. Ya seminggu 2 kali aja Bu, selain itu kan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya nggak bisa Bu, kalau seminggu 2 kali. Saya juga Bu, kalau 2 kali mah Adrian konseling sendiri aja. Iya tuh benar, dikira kita nggak sibuk kali. Lalu kalau untuk tempatnya saya di mana aja boleh Bu? Maaf, Ibu menyela ya teman-teman karena sudah tidak kondusif. Ibu lihat kebanyakan dari kalian tuh lebih memilih seminggu sekali ya. Tapi Adrian memilih seminggu 2 kali ya. Ya kalau gitu mah Adrian konseling sendiri aja. Ibu, saya ada usul. Bagaimana kalau kita membicarakan kapan untuk konselingnya di WA grup aja?
supaya kita bisa saling mengabari enaknya bagaimana. Saya setuju Bu, apa yang dikatakan Maria. Oke, baik. Terima kasih Maria dan Tony atas sarannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian juga setuju? Setuju, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke. Baik, Ibu akan meringkas pertemuan kita pada hari ini. Tadi awal kan kalian sudah berkenalan dan menceritakan sedikit permasalahan yang kalian alami. Lalu kita juga sudah membuat kesepakatan tentang beberapa hal. Kita juga sudah membuat WA group juga kan untuk saling mengabari. Jadi minggu depan kita akan berkumpul lagi di ruang BK, jamnya sama seperti hari ini ya. Dan untuk mau berapa kali konseling, kalian bisa komunikasikan lewat WA group yang sudah kita buat. Lalu apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu saya bisa akhiri untuk konseling kelompok pada hari ini ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Aku tadi